Rahmawati, aku salah satu volunteer dari Belajar Mengajar. Halo Kreatif People, nama saya Tika Rahmawati. Saya berusia 20 tahun dan saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Halo, nama saya adalah Irsatri Ardianto. Saya adalah mahasiswa jurusan psikologi dan saat ini saya sedang kuliah di Jogja. Perasaan pertama kali yang aku rasain setelah mengikuti project ini, aku sangat senang. I'm really happy because aku benar-benar mendapatkan banyak pengalaman, apalagi tentang edukasi anak-anak, pendidikan anak-anak harus seperti apa. Aku juga banyak dapat peluang project-project baru, bisa keluar ke acara internasional dan lainnya. Secara keseluruhan saya mendapatkan hal-hal positif seperti sebuah ilmu bagaimana cara mengajar dengan baik dan benar, entah itu secara langsung yakni saat praktek di TK maupun SD, dan secara tidak langsung yaitu saat saya menempel dengan teman belajar dan anak belajar. Dan dari sini saya belajar bagaimana cara mengajar dengan cara yang unik dan tidak pasif, dan tentu dengan memperhatikan karakter dan latar belakang dari anak tersebut. Tempat yang ramah untuk belajar dan berkembang. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena di sini saya belajar banyak hal, banyak sekali. Yang pertama itu tentang bagaimana sih kerja sama tim itu. Mungkin di sini saya perlu menceritakan sedikit ya. Jadi, kerja sama tim itu tidak hanya sekedar tentang kita bertukar pikiran, tidak sekedar kita meluangkan waktu untuk diskusi. Tidak hanya itu. Jadi di sini saya belajar bahwa kita harus menurunkan ego. Jadi, tidak semua yang kita katakan, tidak semua yang kita inginkan itu baik bagi orang lain. Jadi di sini kita perlu melihat dari sudut pandang orang lain juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan ego kita, karena ketika kita memaksakan ego kita tersebut, malah justru akan menciptakan sebuah konflik baru. Dan aku bener-bener rasa yang aku rasain perubahan dan yang bisa aku reflect on myself setelah mengikuti acara ini, ternyata aku orangnya bisa ya, kreatif gitu. Aku bisa membuat rancangan pembelajaran untuk anak-anak, tapi memang aku harus research dulu. Jadi selama ini selama aku membuat project-project sama tembel aku lalu sama teammates aku Kak Siva dan Kak Irsa, aku selalu membaca apa aja sih yang harus dibutuhin kalau mau ngajarin anak TK, mau ngajarin anak SD, terus untuk orang-orang yang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh pengajarannya seperti apa. Aku selalu membaca terlebih dahulu. Nah, dari bacaan yang aku baca itu, aku akan menimbulkan suatu kreativitas. Jadi ada pencetusnya kalau misalkan aku baca. Itulah yang aku pelajari, bahwa kreativitas itu bukan original, namun memang ada pencetusnya, tapi dimodifikasi seperti itu. Dan dari program belajar mengajar ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, terutama untuk diri saya, yakni bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Karena sebelumnya saya merupakan orang yang susah dalam berkomunikasi. Di dalam program ini saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang yang seusia saya, dan bahkan dengan anak-anak gitu. Ya, jadi setelah program ini selesai, tentu saya mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru. Nah, jadi harapan saya ke depannya adalah saya bisa menggeser pola pikir orang tua yang masih mungkin menilai anak berdasarkan angka yang didapat dari sekolah. Padahal kemampuan anak itu tidak hanya dilihat dari angka saja atau di dalam akademisnya saja. Jangan melihat anak itu dari satu sisi, melainkan ada banyak sisi yang bisa kita lihat dari mereka gitu. Jadi anak itu punya bakatnya masing-masing, punya kelebihannya juga di bidang masing-masing. Ketika orang tua sudah melihat itu sedari kecil, dukung dia, hargai bakatnya. Jangan justru kita sebagai orang tua itu memendam bakat itu. Jadi
Itu yang ingin sekali saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Jadi pesan saya adalah hargai kemampuan anak, hargai bakatnya. Jadi seperti itu.